Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Prifti Almadi dengan NIM 811420451. Baik, pada kali ini di sini saya akan membahas tentang kasus penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Nah, mana pada tahun 2013 ini Filipina mengajukan keberatan atas hakim dan aktivitas Cina di Laut Cina Selatan kepada Mahkamah Arbitrase UNCLOS. Di Den Haag, Belanda, Filipina menuding Cina mencampuri wilayahnya dengan menangkap ikan dan mereklamasi demi membangun pulau buatan. Filipina berargumen bahwa klaim Cina di wilayah perairan Laut Cina Selatan yang ditandai dengan 9 garis putus-putus atau 9 dash line bertentangan dengan kedaulatan wilayah Filipina dan hukum laut internasional. Kemudian baru pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Internasional yang berbasis di Den Haag, Belanda, memutuskan Cina telah melanggar kedaulatan Filipina di Laut Cina Selatan. Nah, di Mahkamah Arbitrase Perserikatan Bangsa-Bangsa atau bisa disebut PBB menyatakan bahwasannya negara Cina tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut Cina Selatan. Namun, pemerintah Cina tidak menerima putusan tersebut. Nah, sengketa ini menimbulkan banyak pertentangan maupun perdebatan, tidak hanya antara Cina dan Filipina saja, melainkan juga perdebatan antara Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia. Tetapi untuk Indonesia menitik beratkan pada kasus Pulau Natuna saja. Selain itu, sebagai contoh perebutan wilayah di Laut Cina Selatan, selain Filipina dengan Cina, yaitu pada akhir pekan 12 September tahun 2019, ketegangan ini dirasakan Malaysia ketika kapal Amerika Serikat mendekati pulau yang diklaim oleh Cina. Sehingga Cina menganggap aksi itu sebagai tantangannya. Amerika Serikat menganggap bahwa wilayah tersebut merupakan berada di perairan yang digunakan guna latihan bebas untuk bernavigasi. Sehingga Malaysia pun yang berdekatan juga terus mendorong non-militerisasi untuk bersiap menghadapi ketegangan konflik di Laut Cina Selatan. Selanjutnya, untuk pertimbangan hakim itu, putusan itu sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh Filipina. Mahkamah Arbitrase menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa Cina menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut Cina Selatan. Disebutkan pula bahwa Cina telah menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang dengan membangun pulau-pulau buatan, dan Cina juga mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan, termasuk karang dan pulau. Dalam putusan yang dikeluarkan Mahkamah Arbitrase juga menyatakan bahwa reklamasi pulau yang dilakukan Cina di wilayah perairan ini tidak memberikan hak apapun kepada pemerintah Cina. Lalu terumbu di Laut Cina Selatan ini dan mereklamasinya menjadi pulau, kemudian dilengkapi dengan pelabuhan dan landasan udara. Namun di sisi lain, dalam hukum laut internasional, pulau buatan tidak diakui sebagai pulau. Mahkamah mengatakan Cina telah melakukan pelanggaran atas hak-hak kedaulatan Filipina dan menegaskan bahwa Cina telah menyebabkan kerusakan lingkungan di Laut Cina Selatan dengan membangun pulau-pulau buatan itu. Nah, pada intinya, dalam putusan yang dikeluarkan mahkamah menyatakan ada 2 poin, yaitu yang pertama, reklamasi pulau yang dilakukan Cina di perairan ini tidak memberi hak apapun kepada pemerintah Cina. Dan yang kedua, Cina telah melakukan pelanggaran atas hak-hak kedaulatan Filipina dan menegaskan bahwa Cina telah menyebabkan kerusakan lingkungan di Laut Cina Selatan dengan membangun pulau-pulau buatan itu. Nah, menurut pandangan saya, hakim di mahkamah ini mendasarkan putusan pada konvensi PBB tentang hukum laut yang termaksud dalam UNCLOS yang ditandatangani baik oleh pemerintah Cina maupun Filipina. Keputusan ini bersifat mengikat, namun Mahkamah Arbitrase tidak punya kekuatan untuk menerapkannya, dan mahkamah itu tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pemaksaan. Perkara sengketa Laut Cina Selatan yang ditangani mahkamah ini didaftarkan secara unilateral. Oleh karena itu, pemerintah Republik Filipina untuk menguji kebasahan klaim Cina antara lain berdasarkan UNCLOS atau The United Nations of Convention on the Law of the Sea tahun 1982.
Cina juga telah berargumen bahwa institusi itu tidak memiliki yurisdiksi apapun putusan Mahkamah Hakim. Nah, Cina telah mengatakan tidak akan menerima, mengakui atau melaksanakan, tapi juga putusan mahkamah menguntungkan Filipina. Reputasi Cina menjadi rusak dan dilihat sebagai negara yang mengabaikan hukum internasional. Ketegangan juga diperkirakan mengikat antara Cina dan Filipina atau Amerika Serikat yang memiliki aset militer di Laut Cina Selatan. Posisi Filipina sebagaimana ditegaskan Presiden Rodrigo Duterte bersedia membagi sumber daya alam dengan Beijing di Laut Cina Selatan, walaupun putusan mahkamah menguntungkan Filipina. Menurut Lembaga Konstitusi Pertahanan IHSJane, ketegangan di Laut Cina Selatan diduga akan memicu naiknya anggaran pertahanan di kawasan Asia Pasifik sampai seperempatnya. Hingga akhir dekade ini, anggaran pertahanan di kawasan Laut Cina Selatan pun diprediksikan akan naik dari 435 US dollar per tahun lalu menjadi 533 miliar US dollar pada tahun 2020. Belanja militer global juga akan bergeser dari Eropa Barat dan Amerika Utara ke arah pasar negara-negara berkembang terutama di kawasan Asia. Namun pada Senin 25 Juli 2016, pihak Filipina akhirnya setuju menarik tuntutannya agar pertemuan ASEAN tersebut tetap menghasilkan pernyataan bersama. Nah, negara-negara Asia Tenggara ini akhirnya mencapai kata kesepakatan pada Selasa setelah Filipina menarik tuntutan untuk menyebut pengadilan internasional mengenai sengketa Laut Cina Selatan dalam pernyataan bersama. Nah, dalam kesepakatan bersama itu, ASEAN meminta resolusi damai terhadap sengketa Laut Cina Selatan sesuai dengan hukum internasional, termasuk dalam hukum laut PBB yang dijadikan rujukan pengadilan arbitrase internasional. Nah, untuk kesimpulannya, putusan ini sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh Filipina. Mahkamah Arbitrase menyatakan tidak ada bukti sejarah bahwa Cina menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut Cina Selatan. Dan Cina ini telah menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang dengan membangun pulau-pulau buatan. Nah, hakim di mahkamah ini berdasarkan putusan pada konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS atau United Nations Convention of the Law of the Sea yang ditandatangani oleh pemerintah Cina dan Filipina. Nah, pada Senin tanggal 25 Juli tahun 2018, tahun 2016, Filipina akhirnya setuju menarik tuntutannya agar pertemuan ASEAN tersebut tetap menghasilkan pernyataan bersama. Dalam pernyataan bersama disepakati, ASEAN meminta resolusi damai terhadap sengketa Laut Cina Selatan sesuai dengan hukum internasional, termasuk Laut PBB, yang dijadikan rujukan pengadilan arbitrase internasional, dan sepakat untuk mengendalikan diri dari aktivitas yang akan meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Sekian pembahasan kasus dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.